Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Ardi Nugraha, NIM 701230013 dari kelas 3B Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang interaksi manusia dan komputer. Untuk memenuhi tugas atau ujian akhir semester mata kuliah interaksi manusia dan komputer, dan dengan dosen pengampu Bapak Heru Kurniawan MKOM. Baiklah, langsung saja ke presentasi. Ya, yang pertama itu ada pengertian IMK atau interaksi manusia dan komputer. IMK adalah disiplin ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dan komputer melalui desain, evaluasi, dan implementasi antar muka pengguna untuk mencapai efisien dan kemudahan penggunaan. Baiklah, interaksi manusia dan komputer atau IMK itu bisa disebut juga cabang ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer melalui desain, dan implementasi antarmuka pengguna. Fokus utama IMK adalah menciptakan sistem yang pertama yaitu usable atau mudah digunakan, yang kedua secure atau aman, dan yang ketiga itu useful atau bermanfaat. Baiklah, yang pertama tadi usable atau mudah digunakan. Pengguna dapat memahami cara kerja sistem dengan cepat tanpa membutuhkan banyak pelatihan. Yang kedua yaitu secure atau aman. Itu yang dimaksud sistem melindungi data dan privasi pengguna sehingga pengguna merasa percaya untuk menggunakannya. Yang ketiga yaitu useful atau bermanfaat, yang bermaksud sistem tersebut mendukung kebutuhan dan tujuan pengguna secara efektif. Dan IMK tersebut bertujuan untuk menciptakan pengalaman yang nyaman sehingga pengguna dapat bekerja lebih efisien dan produktif tanpa kesulitan teknis. Selanjutnya yaitu ada tujuan IMK. Tujuan IMK itu menciptakan sistem yang mudah digunakan, aman, secure, dan bermanfaat yang seperti saya sebutkan tadi. Yang kedua itu meningkatkan efektivitas dan produktivitas pengguna. Dan ada juga tujuan IMK yang lainnya, itu ada seperti efisien, sistem dirancang untuk mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan pengguna untuk menyelesaikan tugas. Dan efektivitas, sistem memastikan bahwa pengguna dapat mencapai tujuan mereka tanpa kesalahan atau kendala yang signifikan. Dan yang terakhir yaitu produktivitas. Dengan sistem yang mudah digunakan, pengguna dapat bekerja lebih cepat dan fokus pada tugas utama mereka tanpa terganggu oleh kerumitan teknologi. Selanjutnya ada perkembangan IMK. Yang pertama itu ada pra sampai tahun 1950. Itu interaksi terbatas pada instruksi teknis oleh ahli komputer. Dan dari tahun 1950 sampai tahun 1980 itu perkembangan antarmuka teks dan grafis mempermudah aksesibilitas. Dan dari tahun 1990 sampai sekarang, teknologi internet mobile dan cloud computing merevolusi interaksi manusia dengan teknologi. Evolusi IMK telah berjalan seiring dengan berkembang teknologi, yaitu ada beberapa tonggak sejarah. Pertama itu interaksi awal pada masa awal, dan yang kedua antarmuka teks dan grafis atau perkembangan antarmuka berbasis teks. Dan ketiga itu teknologi modern seperti internet, mobile computing yang kita rasakan seperti sekarang. Selanjutnya yaitu prinsip usability. Prinsip usability yang pertama yaitu learnability atau mudah dipelajari. Learnability adalah antarmuka harus dirancang agar pengguna baru dapat mempelajarinya dengan cepat. Misalnya
menu atau tombol diberi label yang jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua ada flexibility atau sistem harus adaptif, memungkinkan pengguna menyesuaikan fungsi sesuai kebutuhan mereka. Dan yang ketiga ada robustness atau sistem andal dan responsive, yang berguna untuk sistem harus andal dan dapat merespon dengan cepat tanpa bug atau gangguan teknis. Dan yang keempat ada attitude atau nyaman bagi pengguna. Attitude sendiri pengalaman pengguna harus positif sehingga mereka merasa nyaman dan puas menggunakan sistem tersebut. Kelas selanjutnya ada dialog manusia dan komputer. Jenis dialog manusia dan komputer meliputi yaitu perintah tunggal atau command based dan sistem menu, antar muka berbasis icon, dan manipulasi langsung. Di antaranya itu command based atau perintah tunggal, yaitu interaksi melalui perintah teks seperti dalam terminal atau command line. Dan yang dimaksud dengan sistem menu yaitu pilihan diberikan melalui menu seperti pada aplikasi yang menampilkan daftar opsi. Dan yang selanjutnya itu antarmuka berbasis icon, yang bermaksud menggunakan icon visual untuk mempermudah navigasi seperti pada desktop atau aplikasi seluler. Dan yang terakhir itu ada manipulasi langsung, yang bermaksud interaksi dengan elemen antarmuka secara langsung seperti drag and drop pada file. Baiklah, selanjutnya itu kesimpulan. IMK bertujuan menciptakan sistem yang efektif, efisien, dan mudah digunakan. Perkembangannya diharapkan terus mendukung kreativitas dan produktivitas manusia. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurangnya dari saya sendiri dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas shiratal mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.